Halo, balik lagi dengan gue Eski dari Telset. Nah, kali ini di tangan gue udah ada Samsung Galaxy S23 Ultra. Nah, gue bakalan nge-review Samsung Galaxy S23 Ultra. Seperti kalian udah tahu, Samsung Galaxy S23 Ultra ini punya kamera 200 megapiksel sama chipset khusus Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Mau tahu lebih lanjut bagaimana performanya sama kameranya hasilnya gimana? Langsung aja pantengin video review ini sob. Samsung Galaxy S23 Ultra punya dimensi 163,4 x 78,1 x 8,1 mm dengan bobot 234 gram. Nah, dengan ukuran sama berat tersebut, HP ini gue rasa pas di tangan gue ya. Tangan gue cukup gede juga. Layarnya bodinya gede dan bobotnya menurut gue cukup besar ya. Jadi kalian perlu tenaga ekstra nih buat pegang si Samsung Galaxy S23 Ultra. Nah, Samsung Galaxy S23 Ultra ini punya bagian sisi yang melengkung. Tapi Samsung ngeklaim kalau lengkungannya itu nggak sampai melengkung banget kayak Samsung Galaxy S22 Ultra pendahulunya. Di sisi lain, pada saat main game, pas posisinya landscape begini, awal-awal kalian mungkin merasa sedikit butuh penyesuaian ya, karena pada saat kayak gini tajam, tapi gue mengatasinya dengan cara seperti ini. Ini cuma masalah penyesuaian aja, adaptasi kalian pada saat pakai Samsung Galaxy S23 Ultra. Nah, pada saat penggunaan yang dalam waktu cukup lama, menurut gue HP ini walaupun berat, tapi terasa nyaman. Gue nggak ngerti kenapa, mungkin karena bagian sisinya tadi yang gue bilang lengkung. Terus juga, feel di tangannya tuh terasa premium banget. Selain desainnya yang premium, bodinya punya feel genggaman di tangan terasa premium. Nah, bobot yang berat tadi, menurut gue itu juga mungkin nih Samsung tahu kalau HP ini licin, jadi dia ngasih bobot yang cukup berat. Tapi itu hasilnya pada saat gue pakai tuh gue jadi lebih hati-hati, genggamnya jadi lebih keras atau lebih kenceng supaya HP-nya nggak gampang jatuh. Bagian depan dan belakang Samsung Galaxy S23 Ultra ini pakai bahan kaca. Nah, tapi kalau di bagian belakangnya itu finishing matte gitu ya, jadi dia nggak pure kaca. Ini bagian belakangnya masih bisa nempel sidik jari, cuma buat bersihnya tuh jadi lebih gampang karena finishingnya ada finishing matte. Bagian sisi Samsung Galaxy S23 Ultra juga punya frame aluminium yang bikin HP-nya ini terasa kokoh. Buat tombol power sama tombol volume up and down-nya gue rasa pas di jempol ya, karena buat ngejangkaunya tuh gampang dan juga enak feel pada saat tekennya tuh nggak murahan, terasa premium banget. Nah, di bagian atasnya tuh Samsung Galaxy S23 Ultra punya mikrofon. Di bagian kanannya ada tombol power sama volume up and down. Di bagian bawahnya ada slot SIM card, speaker, sama ada port USB Type-C. Buat masalah ketahanan, Samsung Galaxy S23 Ultra ini punya sertifikasi IP68 yang buat HP-nya tahan air sama tahan debu juga. Kalau di dalam air tuh dia kuat sampai 1,5 meter dalam jangka waktu 30 menit. Nggak cuma tahan air dan debu, Samsung Galaxy S23 Ultra ini juga udah punya perlindungan Gorilla Glass Victus 2 yang bikin HP-nya lebih kokoh dan lebih kuat. Itu Gorilla Glass Victus-nya nggak cuma di bagian depan doang ya, di bagian belakang. Overall, buat desain gue rasa ini premium banget pada saat dilihat maupun dipegang. Jadi kalian bisa tampil catchy pakai Samsung Galaxy S23 Ultra ini. Lanjut ke bagian layar, Samsung Galaxy S23 Ultra ini punya layar Dynamic AMOLED 2X dengan refresh rate sampai 120 Hz. Itu adaptif juga ya, jadi bisa berubah-berubah. Nah, layar yang tadi itu berukuran 6,8 inch dengan resolusi 1440 x 3088. Kalau buat kecerahannya itu sampai 1750 nits. Seperti yang gue sebut juga, layarnya udah terlindung dari Corning Gorilla Glass Victus 2. Yang mana ini paling pertama ya pakai teknologi atau perlindungan Gorilla Glass Victus 2. Buat layarnya menurut gue hasil produksi warnanya sangat bagus dan tentunya juga bisa manjain mata kalian pada saat dipakai. Dipakai buat apa aja, mulai dari nonton film, gaming, atau scrolling sosial media tuh enak banget di Samsung Galaxy S23 Ultra. Lebih lagi, layarnya tuh gede, jadi lebih puas pada saat nonton ataupun main game. Buat resolusi layarnya yang 1440 x 3088 itu bisa diatur juga sama kalian sesuai dengan keinginan kalian. Bisa di resolusi Full HD Plus atau HD Plus. Tapi di resolusi yang tadi 1440 x 3088 menurut gue itu ngasilin gambar yang tajam banget gitu. Jadi detailnya tuh dapet banget, enak banget dilihat di mata. Kalau buat refresh rate-nya, Samsung Galaxy S23 Ultra ini bisa diatur juga. Bisa adaptif atau standar. Kalau adaptif itu bisa sampai 120 Hz, kalau standar tuh dikunci dan 60 fps aja. Gue saranin sih kalian pakai yang adaptif, karena bisa maksimalin performa layarnya. Nggak cuma bisa diatur
refresh rate sama resolusinya, Samsung Galaxy S23 Ultra juga bisa diatur mode warna layarnya. Nah, mode layar ini tersedia dalam mode vivid, atau itu mode yang bisa diatur white balance-nya, terus juga bisa jadi lebih warm atau cool, atau mode natural. Udah modenya nggak bisa dirubah-rubah. Gue sih coba pakai mode vivid supaya layarnya punya produksi warna yang lebih bagus dan sesuai keinginan gue, mau warm atau lebih cool. Buat kalian yang suka main HP pada saat gelap, Samsung Galaxy S23 Ultra ini juga udah punya fitur Eye Comfort Shield, yang mana ini bisa HP-nya tuh enak dilihat mata, nggak terlalu tajam gitu. Jadi maksudnya tajam tuh dipakainya nggak perih di mata, nyaman di mata pada saat kalian pakai di dalam kondisi gelap. Layar yang punya bezel tipis ini juga punya fingerprint di bagian bawah layarnya. Nah, fingerprintnya menurut gua akurasinya cukup bagus. Bahkan ketika lagi tangannya basah atau jarinya basah itu masih bisa baca sidik jari. Buat HP yang ada pansolnya di atas ini, menurut gue juga nggak ngeganggu banget pansolnya. Pansolnya masih oke lah, nggak ada masalah gue sama pansolnya. Terus kalau buat dipakai di luar ruangan, kecerahan yang sampai 1750 nits ini menurut gue oke banget, karena kita masih bisa lihat tampilan layarnya pada saat dipakai di luar ruangan. Bahkan pada saat jam 12 siang, pada saat matahari terik. Nah, kalau kalian merasa kurang terang juga, Samsung udah ngasih fitur extra brightness yang bisa ningkatin kecerahan layarnya. Buat layarnya menurut gue punya kualitas yang cukup bagus. Dipakai berjam-jam juga oke, dari kebutuhan buat gaming, dipakai push rank berjam-jam, apalagi kan tadi refreshernya udah sampai 120 Hz. Terus juga kalau buat dipakai nonton, layarnya tuh punya hasil warna yang sangat bagus, terus juga layarnya gede seperti itu. Menurut gue cocok banget sih kalau buat kalian yang suka entertainment pakai Samsung Galaxy S23 Ultra ini, karena layarnya besar terus punya fitur banyak juga. Nah, kita lanjut ke bagian performanya yang tadi gue sebutin. Kalau HP ini punya chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, yang mana ini chipset khusus. Chipset ini sebenarnya unik karena dia punya clock speed yang lebih tinggi daripada Snapdragon 8 Gen 2 biasa, karena dia chipsetnya itu sampai di angka clock speed 3,36 GHz. Buat saat ini, chipset ini yang paling kenceng nih yang pernah ada pada saat video ini dibuat. Nah, chipset tersebut juga dikonfigurasiin sama RAM LPDDR5X berkapasitas 12 GB dan penyimpanan internal UFS 4.0 sampai 1 TB. Buat unit yang gue pegang ini, dia varian 256 GB. Kalau buat RAM-nya juga ada fitur zaman sekarang banget lah, fitur kekinian, yaitu fitur virtual RAM. Jadi RAM-nya bisa digedein sampai 8 GB pakai memori internalnya. Chipset ini juga punya GPU Adreno 740 yang punya banyak fitur seperti ngasih cahaya, terus pantulan, terus iluminasi yang semakin nyata pada saat main game. Selain itu ada dukungan Epi Vulkan terbaru versi 1.3 yang bikin chipsetnya lebih bertenaga. Tapi walaupun bertenaga, chipsetnya hemat daya. Selain itu, yang paling menarik ini dia punya dukungan Ray Tracing yang bikin kalian semakin main game tuh gamenya realistis. Berkat dukungan fitur Ray Tracing ini, pada saat kalian main game kayak Genshin Impact, pada saat di mode paling tertingginya itu bisa ngasilin grafis yang tinggi banget, atau grafis terbaiknya, atau maksimal gitu. Chipset ini kalau buat multitasking gua rasa semuanya bisa dilibas dengan baik ya, nggak ada masalah. Perpindahan aplikasi juga lancar, terus scrolling juga nggak ada ngadat, apalagi HP-nya juga punya refresh rate 120 Hz. Menurut gue ini oke banget buat dipakai work kerja, perpindahan antar aplikasi kayak Gmail, buat ngetik di dokumen dan segala macamnya itu terasa smooth. Buat multitaskingnya juga gue nggak ngalamin crash sedikit pun atau force close yang kayak aplikasinya ngulang lagi, semuanya aman. Aplikasi masih bisa dibuka walaupun ada banyak aplikasi. Nah, buat yang paling penting kalau chipset kencang itu buat apa? Buat gaming tentunya kan. Nah, kalau buat gaming menurut gue ini juga oke. Gue jajal beberapa game kayak PUBG Mobile, terus juga Mobile Legends, game yang paling sering buat gue mainin buat push rank. Oh ya, sedikit informasi, HP ini dipakai buat turnamen Mobile Legends season ini ya, yang mana udah kalian tahu lah kalau performa itu oke. Buat main PUBG, perangkat ini mampu berjalan dengan baik di settingan grafis Ultra HD dengan frame rate Ultra. Tuh udah di settingannya Ultra ya, Ultra HD sama Ultra. FPS-nya tinggi, terus juga grafisnya tinggi. Settingan ini bikin tekstur di game tuh semakin realistis pada saat kalian main tuh, kayak misalkan di tanah atau ada batu. Kan PUBG ada bebatuan tuh. Itu jelas banget, bahkan di tembok seperti itu. Nah, pada saat gue coba main game Mobile Legends juga ya, ini bisa berjalan di settingan rata kanan juga, itu di refresh rate high dan pengaturan grafisnya sampai di high. Menurut gue ini settingan yang nyaman lah buat pakai push rank Mobile Legends.
Lanjut ke game berat yang wajib dicoba pada saat ini, yaitu Genshin Impact. Gue cobain game berat ini mampu berjalan mulus dan lancar di settingan rata kanan. Di mode highest, FPS-nya gue atur ke 60 FPS, gak ada masalah, grafisnya bagus, terus juga smooth lah pokoknya. Nah, gue juga gak coba 3 game itu aja, gue coba game baru yang sekarang yang lagi tren juga, itu game balap Car X Street. Itu dia bisa jalan dengan mulus di settingan rata kanan juga, nggak ada masalah buat main game. Karena itu tadi gue sebutin game-game ya mid sampai game menengah sampai game berat banget, gue juga coba juga buat main game-game ringan kayak Subway Surf sama Zombie Tsunami. Hasilnya semua bisa dilibas, nggak ada masalah. Ya kalau kalian lagi nggak ada internet, mungkin mau wasting time atau menunggu sesuatu, main game-game kayak Subway Surf atau Zombie Tsunami menurut gue ini oke banget. Sambil menunggu sesuatu lah, misalkan kalian nunggu buka puasa nih, kayak bentar lagi puasa, seperti itu. Buat maksimalin performa gaming, gue jalanin semua game ini lewat game booster atau game launcher. Game booster ini adalah plugin yang kalian bisa download di Galaxy Store. Nah, pada saat kalian pakai Game Booster Plus, itu kalian bisa ngatur gamenya tuh mau diatur ke performa maksimal, performa FPS, atau performa grafis yang bagus. Nah, kalau gue sendiri coba di Samsung Galaxy S23 Ultra ini, gue atur performa maksimal FPS, terus juga grafisnya, hasilnya yang tadi gue sebutin. Nah, kalau buat suhunya gimana nih? Selama gue main game-game tersebut, menurut gue HP-nya tuh tergolong adem ya, nggak nyampe panas, nggak nyampe lebih dari 40 Celcius, ada di sekitaran 35 Celcius sampai 40 Celcius. Oke banget nih dipakai berjam-jam buat main game. Mungkin juga HP ini karena punya ukuran yang besar, dia tuh punya pengaturan pembuangan suhunya yang bagus, jadi HP-nya jadi makin adem gitu. Terlebih lagi, HP ini punya vapor cooling chamber yang bikin HP-nya makin adem. Nah, gue juga coba Samsung Galaxy S23 Ultra ini buat beberapa pengujian di aplikasi-aplikasi yang ada di Google Play Store. Nah, gue coba di AnTuTu Benchmark. Samsung Galaxy S23 Ultra ini berhasil dapetin skor 1.162.776. Ini skor yang tergolong tinggi ya. Gue coba juga di Geekbench 6, hasilnya skor single core itu dapat 1.573 dan buat multi core itu dapat di 4.735, hampir 5.000 ya. Ini skor yang sangat tinggi banget buat Geekbench ya di kelas flagship. Nah, gue coba juga di pengujian lainnya, yaitu di PCMark Work 3.0 Performance. Perangkat ini berhasil dapetin skor 15.801. Lagi-lagi dia dapetin skor yang cukup tinggi. Nah, gue coba lagi benchmarking di 3D Mark. Nah, di 3D Mark buat pengujian Wildlife Extreme Unlimited, perangkat ini berhasil dapetin skor 3.771. Terus juga gue coba di Wildlife Extreme, skornya sampai di 3.804. Hasilnya cukup tinggi juga. Nah, dari berbagai pengujian yang gue coba di aplikasi benchmarking, terus performa gamingnya, terus pada saat multitasking, menurut gue HP ini punya performa yang kencang banget, ngebut, bisa diandelin buat multitasking dan segala macem lah pokoknya. Kalian nggak perlu khawatir HP-nya lag. Pokoknya kalau buat performanya HP ini menurut gue monster juga ya, termasuk kategori monster. Meskipun bukan embel-embel smartphone gaming, tapi ini performanya monster banget. Nah, buat kameranya Samsung Galaxy S23 Ultra ini punya sensor ISOCELL HP2 dari Samsung. Ini sensor yang paling baru. Nah, sensor ini ngedukung resolusi sampai 200 megapiksel. Nah, kalau buat Samsung Galaxy S23 Ultra ini punya pengaturan 4 kamera, yaitu kamera apa aja? Kamera utamanya 200 megapiksel, terus kamera periskop telefoto 10 megapiksel, kamera telefoto 10 megapiksel, terus juga ada kamera ultrawide 12 megapiksel. Nah, kalau buat di bagian depannya dia punya kamera selfie 12 megapiksel. Pada saat pakai Samsung Galaxy S23 Ultra ini buat foto-foto atau bikin video, gue cukup kagum banget ya awalnya. Bahkan sampai sekarang. Hasil fotonya dan video itu konsisten bagusnya. Bahkan foto yang dihasilin itu maksimal di segala macam kondisi, maupun kondisi cukup cahaya ataupun cahaya yang redup, yaitu low light. Nah, buat kamera utamanya yang beresolusi 200 megapiksel ini, kalian butuh ngakses di settingan kameranya, jadi perlu diubah dulu nih, karena kalau misalnya kalian buka default kamera itu, kameranya ada di resolusi 12 megapiksel. Nah, itu bisa diubah di resolusi 50 megapiksel atau 200 megapiksel. Nah, kedua resolusi yang tadi bisa diubah itu di rasio 4:3. Nah, hasil foto kamera 200 megapiksel ini menurut gue cocok banget buat kalian yang foto-foto terus fotonya buat dicetak di album foto ataupun dipajang. Karena hasil foto yang detail itu pada saat dicetak hasilnya nggak pecah. Selain itu, sensor yang tadi gue sebut ISOCELL HP2 itu punya teknologi Tetra 2 pixel. Nah, teknologi ini bikin foto tuh semakin detail karena dia bisa gabungin pixel-pixel terdekat menjadi satu.
jadi pixel yang semakin gede, terus juga bisa nangkap lebih banyak cahaya meskipun cahayanya lagi redup. Nah, tapi perlu kalian ketahui juga kalau misalnya kalian pakai 200 megapiksel, hasil fotonya itu punya ukuran dokumen yang cukup besar. Tapi menurut gua nggak usah khawatir sih, karena Samsung Galaxy S23 Ultra ini udah punya storage sampai 1 terabyte. Nah, kalau buat kamera periskop sama kamera teleponnya menurut gue bisa diandelin banget buat ngezoom nih. Pada saat kalian ngambil foto zoom dari jarak yang cukup jauh juga hasilnya bisa diberikan tuh cukup bagus dan maksimal. Nah, kalau buat periskopnya punya kemampuan optical zoom sampai 10 kali, sedangkan telefotonya sampai 3 kali aja. Nah, selain zoom yang tadi gue sebut 3 sampai 10 kali, bahkan Samsung Galaxy S23 Ultra ini bisa ngezoom sampai 100 kali. Nah, buat ngezoom 100 kalinya menurut gue itu bisa kalian manfaatin buat ngambil objek-objek kayak tulisan di marka jalan, patung, jendela apartemen, atau atap gedung pencakar langit, atau objek lainnya yang tergolong sederhana, nggak terlalu rumit lah. Jadi dia bisa tetap nangkep detail yang cukup baik. Gue udah coba juga buat nangkep foto kayak di marka jalan, itu hasilnya detail banget ya. Bahkan pada di malam hari juga kalian bisa ngeliat tulisan yang jauh banget itu masih bisa ditangkap dengan baik. Selain kamera 200 megapiksel, Samsung Galaxy S23 Ultra ini juga punya fitur astrofotografi sesuai dari iklannya yang bisa foto bulan. Nah, gue coba buat foto bulan pakai Samsung Galaxy S23 Ultra, hasilnya tuh bagus banget. Bahkan pada saat foto bulan juga nggak sekedar cuma putih biasa aja, itu ada teksturnya ala film-film science fiction gitulah. Selain buat foto bulan, Samsung Galaxy S23 Ultra ini juga bisa dipakai buat foto langit pada saat kalian aktifin mode astrofotografi. Nah, lanjut ke kamera ultrawide-nya yang 12 megapiksel ini, yang bisa kalian andelin buat dapetin objek gambar dengan jangkauan yang lebih luas, meskipun fotonya pada saat jarak dekat. Menurut gua, kalau ultrawide-nya juga bagus lah, nggak ada masalah juga sama kamera ultrawide-nya. Nah, kalau buat kamera belakangnya ini ngedukung perekaman video sampai 8K 30 fps, yang mana ini merupakan resolusi yang sangat tinggi buat saat ini. Nah, selain itu tersedia juga pengaturan 4K di 60 fps yang bisa kalian andelin buat bikin video yang lebih smooth. Nah, kalau misalnya kalian pakai di resolusi 8K 30 fps, menurut gue itu hasilnya bisa lebih detail dibanding yang 4K 30 fps. Tapi kalau yang 4K 30 fps itu bisa ngasilin gambar atau video yang lebih smooth. Nah, kualitas videonya juga menurut gue stabil ya, karena dia punya stabilizer yaitu OIS. Terus juga pada saat dipakai di kondisi cukup cahaya ataupun cahaya redup itu hasilnya tetap konsisten bagusnya. Bisa diandelin banget buat kalian yang suka videografi. Nah, nggak cuma hasil videonya yang bagus aja, videonya juga punya suara yang bagus yaitu left right. Jadi bisa lihat kalian dengar kondisi suara di sebelah kanan sama sebelah kiri, yang bikin kalian konten tuh semakin maksimal. Yang paling gue seneng banget dari video Samsung Galaxy S23 Ultra ini, gue coba buat ngerekam di 4K 60 fps, terus juga pajang di Instagram Story. Hasilnya banyak yang nanya, kok videonya smooth banget ya? Terus juga hasilnya jernih, menurut beberapa orang yang lihat di Instagram Story gue. Ini menurut gue bisa digayain banget kalian pamer, terus diupload ke Instagram Story. Nah, lanjut ke kamera depannya, itu kamera selfie 12 megapiksel. Nah, kalau buat kamera selfie-nya juga punya hasil foto yang bagus. Detail yang ditangkap juga bagus, terus juga dia bisa ngasih detail sampai ke pori-pori jerawat di wajah. Kalau buat kamera selfie-nya gue coba setting di natural ya, gue nggak pakai beautify karena gue sukanya yang natural fotonya. Nah, pada saat selfie kalian juga bisa ngatur fotonya tuh hasilnya bisa lebih warm atau natural. Menurut gue kamera selfie-nya juga punya fitur potret selfie yang bisa ngasilin foto bokeh, itu hasilnya bagus banget menurut gue. Bisa lebih dramatis lah. Kamera selfie yang 12 megapiksel ini nggak cuma punya foto yang bagus aja. Buat video juga hasilnya oke nih. Dia bisa ngerekam sampai 4K 60 fps. Nah, menurut gue ini pengaturan cukup tinggi ya buat kamera depan. Selain itu juga udah tersedia stabilisasi yang bikin videonya semakin smooth. Kalau kameranya udah bagus, tadi kan dari segi teknologi. Kalau segi software gimana nih? Nah, Samsung Galaxy S23 Ultra ini punya banyak fitur-fitur kamera. Salah satunya yang tadi gue sebutin yaitu astrofotografi ya. Nah, selain itu, Samsung Galaxy S23 Ultra ini juga punya mode Expert RAW, yang mana kalian bisa ngasilin foto ala fotografer profesional lah, dengan gambar mentah gitu, maksudnya buat di grading lagi biar lebih bagus. Sebenarnya ini hampir sama juga sama mode Pro, cuma bedanya kalau RAW itu filenya beda, filenya mentah. Kalau misalnya yang mode Pro itu ya udah kalian bisa langsung upload atau gimana kayak gitu. Nah, mode Pro ini tersedia untuk kamera depan sama kamera belakangnya juga, jadi nggak cuma terpaku di kamera belakangnya aja. Yang mana ini semakin luas ya jangkauannya mode-mode di Samsung Galaxy S23 Ultra. Nggak cuma mode Pro aja yang tersedia di kamera belakang sama kamera depan,
Mode potret juga tersedia di kamera depan sama kamera belakang untuk foto dan juga video. Ini mantep banget nih, kalian bisa bikin video yang makin dramatis gitu, lebih bokeh gitu. Kalau misalnya kalian foto di malam hari, Samsung Galaxy S23 Ultra ini juga punya fitur night mode atau nightography yang bisa kalian andelin, bisa ngasilin foto yang lebih gonjreng pada saat malam hari. Hasil fotonya nggak cuma gonjreng juga, detail-detail objeknya makin lebih sharp gitu, lebih tajam. Nah, nightography-nya juga nggak cuma di kamera belakang doang, ada di kamera depannya. Nah, selain nightography, kalau kalian suka buat video juga tersedia mode director view, yang mana ini kalian bisa liatin kamera depan sama kamera belakang secara bersamaan sesuai keinginan kalian. Ini cocok banget buat kalian yang suka ngevlog. Fitur lainnya yang menarik lagi yaitu kalian kalau saat sekarang kalau misalnya mau nge-crop foto, misalnya kalian foto teman kalian terus pengen dijadiin stiker nih di WhatsApp. Nah itu kalian nggak perlu nge-crop sampai presisi, kalian cukup tekan aja objeknya, nanti dia langsung ke-crop secara presisi sendiri. Ini menurut gua oke banget, simple, nggak perlu capek-capek kalian nandain fotonya tuh sampai presisi seperti itu. Nah itu dia tadi dari kameranya Samsung Galaxy S23 Ultra. Nah menurut gua Samsung Galaxy S23 Ultra ini punya performa kamera yang oke banget. Bahkan 4 kamera itu bisa kalian manfaatin buat segala macam. Hasil fotonya juga cukup bagus, hasil produksi warna yang vivid, terus juga dynamic range yang bagus. Yang paling penting lagi, Samsung Galaxy S23 Ultra ini punya hasil foto yang nggak banyak banget noise-nya. Mau di kamera depan maupun di kamera belakang. Pokoknya oke banget dipakai buat bikin video ataupun foto-foto. Lanjut ke bagian baterainya. Samsung Galaxy S23 Ultra ini punya baterai 5000 mAh. Yang mana ini baterai tergolong besar ya buat kelas HP flagship. Nah, selain itu baterai ini juga menurut gua awet banget karena dia pakai chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Nah, sebagai contoh gue coba buat main Mobile Legends sekitar 1 match itu kemarin tuh 10 menit, itu baterainya cuma berkurang 3% aja. Selain main game, gue juga coba buat maraton drakor terbaru nih. Kurang lebih sekitar 3 jam, baterainya tuh memakan sekitar 25%. Nah, kalau buat penggunaan sehari-hari, gue coba mulai dari jam 8 sampai jam 9 malam dengan kondisi baterai 100%, baterainya masih sisa 33% pada saat gue pulang. Nah itu juga gue udah coba pakai HP-nya buat kerja, buka segala macam aplikasi bersamaan, terus juga gue kadang nonton YouTube juga, terus juga nggak lupa juga gue main Mobile Legends, terus juga yang paling banyak gue lakuin yaitu dengerin lagu di Spotify. Tapi baterai yang awet ini punya pengisian daya yang menurut gua agak cukup lama nih. Samsung Galaxy S23 Ultra ini ngedukung fast charging 45 watt. Pada saat ngecas dari kondisi baterai low itu sekitar 20%, sampai full 100% itu makan waktu sekitar 1 jam 15 menit. Dengan adapter pengisian daya pihak ketiga, bukan bawaan dari Samsungnya. Ada fitur lain lagi yang ngedukung Samsung Galaxy S23 Ultra ini buat ngecas, yaitu ada fitur wireless charging 15 watt dan reverse wireless charging 4,5 watt yang kalian bisa pakai buat ngecas HP-HP lain atau perangkat-perangkat lain yang ngedukung wireless charging. Overall, Samsung Galaxy S23 Ultra ini punya baterai yang menurut gua awet banget, bisa diandelin selama seharian. Namun perlu diketahui juga kalau ngecasnya itu nggak cepet-cepet banget lah, sekitar 1 jam lebih. Samsung Galaxy S23 Ultra ini punya sistem operasi Android 13 yang dibalut One UI 5.1 yang paling baru. Menurut gua One UI 5.1 ini punya tampilan UI yang sederhana banget, bahkan juga nggak ada banyak bloatware, jadi sangat mudah banget dipakai. Pokoknya friendly, apalagi buat orang yang baru pakai Samsung. Itu simple banget aplikasi-aplikasinya. Nah, buat kustomisasinya UI-nya pun mudah banget nih. Saat ini One UI 5.1 tuh punya fitur color palette yang mana tema ataupun wallpaper tuh bisa diatur warnanya sesuai sama misalkan kayak font atau backgroundnya. Jadi bila notifikasi juga bisa diatur, pengaturannya bisa diatur warnanya. Jadi semuanya bisa warnanya tuh seragam. Ini cocok banget buat kalian yang suka otak-atik warna di HP. Nah, fitur baru lainnya yaitu fitur Mode and Routine, yang mana fitur ini bisa difungsiin buat kalian sesuai dengan rutinitas kegiatan kalian. Misalkan kalian lagi tidur nih, kalian nyalain fitur Sleep Mode. Misalkan kalian lagi kerja, itu kalian nyalain Work Mode. Bahkan ketika kalian lagi berkendara, kalian juga bisa pakai fitur Driving Mode. Nah, fitur mode ini bisa kalian kustomisasi sesuai penggunaan kalian. Nah, misalkan kalian lagi kerja nih, kalian sukanya pakai tema apa, wallpaper apa, itu bahkan bisa diatur. Selain itu, notifikasi yang masuk juga bisa diatur, panggilan, bahkan suara atau getaran juga bisa diatur di berbagai mode ini, bisa berbeda-beda. Menurut gua, mode ini, fitur Mode and Routine ini bisa kalian manfaatin pada saat kalian lagi kerja atau lagi kegiatan lainnya agar
kegiatan kalian semakin maksimal. Kalian lagi kerja, kalian bisa lebih fokus. Bahkan misalkan kalian lagi tidur, kualitas tidur kalian bisa jadi lebih baik karena HP-nya tuh nggak ngeganggu kalian. Fitur One UI yang paling baru juga ada Expert RAW nih. Emang Expert RAW udah ada di seri sebelumnya. Tapi buat di Samsung Galaxy S23 Ultra ini, kini Expert RAW-nya tuh udah nyatu sama aplikasi kamera bawaan. Meskipun kalian harus download juga di Galaxy Store. Jika sebelumnya ini aplikasinya berbeda ya. Sekarang itu udah langsung kalian buka di lainnya atau more, pada saat kalian buka kamera itu langsung ada mode Expert RAW. Menurut gua peralihan Expert RAW ke aplikasi bawaan ini sangat memudahkan penggunanya, jadi lebih simple gitu. Nah, selain itu One UI 5.1 juga punya widget baru yaitu Smart Suggestion, yang dimana ini bisa dia tuh ngelacak aplikasi-aplikasi yang sering kalian buka, jadi kalian buka langsung pada di widget Smart Suggestion. Ini bikin kalian lebih simple lagi, lebih mudah banget gitu. Nggak perlu repot, jadi nggak perlu buka aplikasi yang nge-slide ke atas, jadi kalian tinggal lihat aja Smart Suggestion aplikasi-aplikasi yang selain kalian buka. Selain itu ada juga widget Spotify yang ngasih rekomendasi lagu kesukaan kalian. Jadi nggak perlu buka Spotify, kalian tinggal nyalain aja Spotify-nya, itu dia langsung ngarahin ke lagu-lagu kesukaan kalian. Kesimpulannya, One UI 5.1 ini menurut gua salah satu UI yang paling simple, terus juga sederhana, nggak banyak bloatware, terus juga kostumisasinya mudah, dan ada fitur-fitur yang bisa menunjang produktivitas kalian. Nah, itu dia buat One UI 5.1 atau sistem operasi dari Samsung Galaxy S23 Ultra. Kita lanjut ke bagian S Pen. Samsung Galaxy S23 Ultra ini punya perangkat tambahan, yaitu S Pen yang ada di bagian kiri bawah. Ini bisa diakses dengan mudah. S Pen ini menurut gua salah satu yang sangat berguna banget. Bahkan menurut gua S Pen ini bukan sekedar stylus doang, dia bisa digunain buat segala macam. Misalnya kalian lagi mau foto nih, foto selfie. Biasanya kalau foto selfie itu kalian kayak begini kan, simple. Nah, misalkan kalian mau ngambil jarak yang agak jauh tuh supaya kelihatan semua badan kalian, nggak foto close up simple begini, S Pen ini bisa diatur jadi shutter foto kalian. Bahkan ketika kalian selfie rame-rame, menurut gua si S Pen ini berguna banget buat ngatur shutternya. S Pen ini juga bisa dipakai buat pengatur kalian pada saat lagi denger lagu, buat on off-nya. Jadi lebih simpel lah pakai S Pen ini. Buat kalian yang suka presentasi juga, baik itu di kelas ataupun sama klien, mulai dari yang sekolah sampai yang kelas profesional, S Pen ini bisa dipakai buat kalian ngatur slideshow kalian di PowerPoint. Buat kalian yang suka olahraga atau pakai stopwatch nih, kini bisa diatur pakai S Pen juga. Jadi on off-nya pakai S Pen. Misalkan kalian mau mulai stopwatch-nya, kalian tinggal tekan tombol yang ada di S Pen. Buat matiinnya juga tinggal tekan tombol yang ada di S Pen. Itu simple banget, kalian nggak perlu ngejangkau HP-nya. S Pen ini juga menurut gue udah punya presisi yang semakin baik ya. Nah, pada saat gue nulis juga, ya rasanya tuh mirip-mirip kayak nulis di kertas lah, feel-nya. Latensi S Pen ini 2,8 milisecond, yang mana ini tadi gue sebutin kalau dia tuh bisa bikin feel kayak nulis di kertas. Selainnya ada fitur menarik juga dari S Pen. Nah, misalkan kalian nih lagi foto tugas kuliah ataupun tugas-tugas di sekolah ya, ataupun lagi presentase terus kalian mau copy paste si fotonya. Nah, kalian nggak perlu ngetik-ngetik lagi ataupun ngeprint si fotonya. Sekarang S Pen ini bisa dipakai buat copy paste gambar yang ada tulisannya, jadi kalian dengan simpel bisa langsung ditahan, terus kalian sorot tuh, kalian blok semuanya yang mana yang ingin kalian copy, tinggal copy terus kalian paste, misalkan ke Google Docs ataupun ke aplikasi perpesanan. Itu simpel banget, ngebantu banget menurut gue, itu salah satu fitur ya. Jadi menurut gue S Pen ini bukan sekedar stylus biasa, jadi bisa digunain buat segala macam, bahkan buat jadi remote control. Fitur-fiturnya pun sekarang udah cukup banyak yang bisa kalian manfaatin. Nah, kesimpulannya Samsung Galaxy S23 Ultra ini menurut gue sangat cocok dipakai buat segala macam kalangan. Misalkan kalian pekerja profesional yang tadi suka presentasi ke klien, kalian bisa manfaatin S Pen dan si Samsung Galaxy S23 Ultra. Buat kalian fotografer ataupun videografer ataupun orang-orang yang suka fotografi dan videografi, Samsung Galaxy S23 Ultra ini bisa dimanfaatin buat bikin konten. Bahkan buat kalian yang gamer hardcore ini, buat yang suka gaming seharian atau gamer streamer, HP ini bisa kalian andelin buat gaming seharian. Karena dia tuh punya chipset yang kenceng, kamera yang ngasilin foto dan videonya tuh kualitasnya maksimal, dan juga konsisten tentunya. Kalau buat entertaining layarnya juga oke. Baterai yang awet ini jadi perlu kalian ketahui kalau ngisinya tuh perlu waktu kurang lebih 1 jam lebih ya. Nah, yang perlu kalian pertimbangkan juga, tadi gue sebutin kalau dia bobotnya tuh agak berat. Tapi itu masalah waktu aja, pada saat kalian awal pakai mungkin terasa berat, tapi kedepannya kalian semakin nyaman karena dia punya feel di genggaman tuh yang terasa premium banget, nggak cuma dilihat doang. Desainnya juga oke banget, catchy, bisa kalian
pamerin lah pada saat dipakai. Ini mantep banget buat dipamerin desainnya. Buat sistem UI-nya menurut gue juga udah simple, sederhana, terus juga bisa kalian kustomisasi sesuai kemauan kalian, dan juga banyak fitur-fitur yang bisa ngebantu kalian di One UI 5.1. Nah, kalau buat S Pen-nya seperti tadi yang gue sebutin, S Pen-nya tuh bukan sekedar S Pen biasa ya menurut gue. Dia bisa dijadiin remote control, terus juga banyak fitur-fitur yang ngebantu produktivitas kalian. Menurut gue Samsung Galaxy S23 Ultra ini sangat direkomendasiin buat dipakai mulai dari kalian pekerja profesional hingga gamer ataupun kalian pelajar. Nah, itu tadi review dari Samsung Galaxy S23 Ultra. Menurut gue HP ini sangat gue rekomendasikan buat kalian semua. Oke, itu aja mengenai review Samsung Galaxy S23 Ultra. Gue Yeski dari Telset, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!